Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolsek Buduran, Polresta Sidoarjo menghadiri pemakaman santri Al-Kozini asal desa Damarsi, Buduran, Sidoarjo. Jenazah santri Pondok Pesantren Al-Kozini, Muhammad Mufi Alfian, menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Suasana duka menyelimuti rumah duka di perumahan Sun Village, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Jenazah santri Pondok Pesantren Al-Kozini Muhammad Mufi Alfian berumur 16 tahun yang menjadi korban dalam peristiwa runtuhnya bangunan di Ponpes tersebut akhirnya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Setelah hasil identifikasi resmi keluar, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Guna memastikan kelancaran dan keamanan prosesi serah terima hingga pemakaman, Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, Kompol Subadri bersama jajarannya turun langsung ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kapolsek Buduran mewakili rekan-rekan dari Korbimka dan didampingi oleh Pak Kades Damarsi dengan rekan-rekan perangkat desa Damarsi. Kami melaksanakan takziah dan kami turut berbelasungkawa, ikut berduka kepada putra kami Muhammad Mufi Alfian terkait dengan kejadian ataupun musibah yang dialami oleh Pondok Pesantren Al-Kozini Desa Buduran, Kecamatan Buduran. Kami menyampaikan pesan kepada kedua orang tua. Semoga dari kedua orang tuanya mengikhlaskan dan mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapolsek beserta anggota ikut melaksanakan sholat jenazah bersama warga dan keluarga, serta mengantar hingga ke pemakaman. Sementara itu, Kepala Desa Damarsi, Miftahul Anwarudin, mewakili pihak keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan, mulai dari proses evakuasi, identifikasi, hingga pengamanan pemakaman. Peristiwa tragis runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini ini menyisakan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang kehilangan salah satu putra terbaiknya. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Riau kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam 2 bulan terakhir, di Treskrim Polda Riau berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan, mulai dari penculikan, penjambretan, hingga pembobolan minimarket. Berikut laporannya. Upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani berbagai aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, mereka berhasil mengamankan 8 orang tersangka dari berbagai kasus kejahatan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari total 8 tersangka yang ditangkap, terdiri dari 3 pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat, 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas, dan yang cukup mencolok adalah kasus penculikan yang dilakukan oleh 3 pelaku. Pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, sekitar pukul 3 pagi, bertempat di rest area kilometer 64 Jalan Tol Dumai Pekanbaru, telah terjadi dugaan tindak pidana penculikan terhadap korban saudara Edward Buulalo yang dilakukan oleh para tersangka inisial SD, MP, dan AH
Polda Riau mengungkap kasus penculikan ini dilatari dengan motif bisnis, namun polisi masih melakukan pendalaman. Di Treskrimum juga mengungkap komplit jambret spesialis perhiasan emas yang beraksi lintas provinsi. 3 pelaku masing-masing RH, BT, dan JA ditangkap setelah melakukan aksi jambret di Pekanbaru hingga Payakumbuh, Sumatera Barat. Polisi telah mengamankan barang bukti emas seberat sekitar 1 kg dari hasil kejahatan para pelaku. Pengungkapan sejumlah kasus ini merupakan hasil kerja keras tim dalam menindaklanjuti puluhan laporan kejadian di berbagai wilayah oleh masyarakat. Dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 unit mobil yang digunakan para pelaku sebagai sarana transportasi, terutama saat melakukan aksi kejahatan. Polda Riau terus memperkuat kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk kejahatan di wilayahnya. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Jakarta, pemirsa, warga Kampung Sepatan Cilincing, Jakarta Utara, digemparkan dengan penemuan jenazah seorang anak perempuan berusia 11 tahun di salah satu rumah warga pada Selasa dini hari. Polisi yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi dan mengamankan seorang remaja laki-laki yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikut informasinya. Warga Kampung Sepatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat geger dengan penemuan jenazah seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Peristiwa ini terjadi pukul 1:50 dini hari waktu Indonesia Barat pada Selasa 14 Oktober 2025. Jenazah ditemukan di salah satu rumah warga saat dini hari. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendis mengungkapkan bahwa kasus ini sedang didalami penyidik Polres Cilincing dibantu dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dari keterangan sementara yang sudah dihimpun, korban sebelumnya pamit kepada teman-temannya pada Senin malam dan terakhir terlihat bersama dengan seorang remaja laki-laki. Diduga korban diajak oleh pelaku ke sebuah rumah dan tak lama kemudian ditemukan tewas oleh warga setempat. Tim dari Inafis Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan olah TKP dan menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau visum et repertum. Selama pendalaman kasus, polisi juga telah memintai keterangan dari sejumlah saksi, termasuk orang tua korban dan teman-teman dekatnya. Saat ini polisi sudah mengamankan terduga pelaku yang masih berusia 16 tahun. Dan ia masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Utara. Dari hasil penyidikan sementara, Kombes Pol Erik Frendis menyampaikan bahwa polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian korban dan beberapa barang yang diduga digunakan saat kejadian. Pelaku awal kali diamankan oleh Polsek Cilincing, kemudian karena ini ABH, baik korban maupun pelaku, kemudian langsung ditangani saat ini oleh Polres Metro Jakarta Utara. Yang pasti ada baju, kemudian visum awal, kemudian keterangan saksi, termasuk kabel-kabel tadi, alat-alat yang melakukan tersebut, ada bantal dan pakaian dari korban. Kapolres juga menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas atau foto korban demi menjaga privasi dan menghormati keluarga yang berduka. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.